kita. Terima kasih Tuhan, Kau ada di dalam kami semua. Kami siap diberkati lebih lagi. Mari semua yang siap berkata, amin. Halo semua, welcome back to Alpha Mega Church Teens Online Service. Di sini saya mau membawakan beberapa pengumuman. Yang pertama, buat teman-teman yang sudah rindu untuk memberi, teman-teman boleh menabur dan memberi melalui rekening Alpha Mega Church atas nama Lukas Sutopo. Yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk terus stay tune dengan YouTube Alpha Mega Church karena kita akan terus share setiap minggunya video khotbah Teens Online Service di sana. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga, teman-teman jangan lupa untuk terus bergabung dalam Komsel, karena di momen-momen seperti ini, kita membutuhkan Komsel sebagai sarana dari kita untuk berbagi, sharing, dan untuk terus bersatu di dalam Tuhan. Oke, jadi that's it pengumuman dari kita. Stay safe, stay healthy. God bless you. Bye-bye. Hai semuanya, senang banget bisa ada di sini bareng kalian semua di Alpha Omega Church Teen Online Service. Yeay! Aku mau kasih kalian sebuah pertanyaan. Pernah nggak kalian ngalamin ini? Diajak kenalan sama seseorang yang kalian nggak kenal, terus orangnya kalian cuekin. Mungkin kalian cuekin karena dia annoying banget, atau mungkin karena kamu nggak mau diajak kenalan sama dia. Pernah nggak kalian cuek sama orang? Atau mungkin kalian pernah nggak ngalamin ini? Cuekin teman kalian karena kalian lagi marah atau ngambek. Jadi misalnya kalian karena sesuatu hal, kalian marah atau ngambek, kemudian orang itu kalian cuekin. Mungkin kalian cuekin teman kalian, keluarga kalian, orang tua kalian, atau mungkin kalian cuekin pacar kalian. Pernah nggak kalian cuek? Yang pernah cuek boleh tulis di komentar, saya pernah cuek. Nah, aku rasa kita semua pernah ya cuek terhadap seseorang, bener ya? Nah, hari ini aku mau ngajarin kalian untuk menjadi cuek. What? C? Nggak salah nih, kok ngajarin untuk jadi cuek? Bukannya Tuhan Yesus selalu ngajarin untuk jadi orang yang baik, untuk jadi orang yang penuh kasih. Kok sekarang Cece ngajarin aku untuk jadi orang yang cuek? Nggak salah tuh, Ce. Heits, tenang dulu. Hari ini aku mau ngajarin kalian untuk menjadi cuek, tapi cuek dalam hal apa nih? Kalian mau aku ajarin untuk menjadi cuek dalam hal-hal yang negatif dan hal-hal yang tidak membangun. Apa aja sih yang perlu kita cuekin? Hari ini ada 2 hal yang perlu kita cuekin. Sama-sama katakan, aku perlu cuek. Sekali lagi ya, katakan aku perlu cuek. 1, 2, 3. Aku perlu cuek. Nah, 2 hal yang perlu kita cuekin hari ini adalah, yang pertama, kamu perlu cuek terhadap malas. Apa sih yang Alkitab katakan tentang malas? Kita sama-sama buka di Amsal 6 ayat 4 sampai ayat 10. Yang sudah buka Alkitab boleh katakan yes. Yang belum kalian boleh ikutin di layar. Kita baca bersama-sama ya di Amsal 6 ayat 4 sampai 10. 1, 2, 3. Ayat 4. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Ayat yang kelima, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ayat yang keenam, hei pemalas, pergilah pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ketujuh, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat yang kedelapan, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat yang ke-9, hei pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat yang ke-10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Wow, waktu aku baca ini, serius, aku merasa kayak Tuhan lagi negur aku. Aku nggak tahu sih apa yang kalian rasakan waktu kalian dengar ayat ini. Tapi ayat ini bener-bener ngena banget, apalagi di musim yang sekarang ini kan. Loh, C, kan ini kan cuma ada 1 ayat yang ngomongin tentang kemalasan. Heits, ada lagi. Amsal 12 ayat 27 sampai 28. Kita baca bersama-sama ya. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.
ayat yang ke-28, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi di jalan kemurtatan menuju maut. Wah, di Alkitab dibilang dong, orang yang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Dibilang apa? Tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Dibilang murtad dong, kemalasan oleh Alkitab. Oke, kita baca yang lain. Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malasan pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Dibilang orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Cerita tentang Tuhan yang kasih hamba-hambanya talenta. Mungkin sebagian dari kalian tahu cerita ini, mungkin sebagian lagi nggak tahu, tapi aku akan ceritain. Ayatnya ada di Matius 25 ayat 14. Aku ceritain sedikit ya. Jadi ceritanya itu ada 3 orang hamba dan ada 1 orang tuan. Kemudian 1 orang tuan ini dia ngasih talenta ke 3 orang hamba-hambanya. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta, hamba yang kedua dikasih 2 talenta, dan hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Nah, hamba yang pertama dan hamba yang kedua, mereka ini sama-sama mengerjakan dari talenta yang diberikan. Mereka menghasilkan sesuatu dari talenta yang diberikan oleh tuannya. Sedangkan hamba yang ketiga yang dapat 1 talenta, dia ini adalah hamba yang malas. Diceritakan bahwa talenta tersebut bukan dia pakai untuk bekerja atau menggandakan talenta tersebut, tapi talenta tersebut malah disimpan di dalam lubang. Jadi dia gali lubang di tanah dan dia simpan talenta itu di dalam tanah. Nah, orang seperti ini kelihatan banget kan kalau dia ini malas. Kalaupun orang yang seperti ini, yang kita semua sudah tahu kalau orang ini adalah orang yang malas. Kalaupun orang ini dikasih lebih dari 1 talenta, misalnya kita kasih dia 5 talenta atau 10 talenta, aku percaya orang kayak gini emang dasarnya sudah malas, pasti dia nggak akan ngelakuin apa-apa tentang talentanya. Dia akan pasti punya banyak alasan supaya dia tidak mengerjakan apapun. Nah, kita akan lihat reaksi atau respon tuannya terhadap hambanya yang malas ini. Kita akan baca di Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, "Hei kamu, hamba yang jahat dan malas." Bayangin, tuannya bilang kalau hambanya ini adalah hamba yang jahat dan malas. Berarti malas itu termasuk perbuatan yang jahat loh. Kalau kalian search di Alkitab, kalian akan bisa baca, ada banyak sekali Alkitab membahas tentang kemalasan. Tapi kan malas itu kan tidak merugikan siapa-siapa. Siapa bilang? Kita akan lihat di Amsal 10 ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Kalian tahu kan, cuka itu kalau kalian konsumsi dalam jumlah yang banyak, cuka itu bisa mengikis gigi, bisa merusak gigi. Cuka bagi gigi. Berarti si pemalas itu bisa ngerusak orang lain di sekitarnya. Nah, dikatakan bahwa seperti asap bagi mata. Kalian pernah nggak sih kayak beli sate, terus asapnya dari si bapak sate yang jualan itu masuk ke matanya kalian waktu kalian nungguin sate? Kan nggak enak kan? Mata kena asap nggak enak. Nah, begitulah rasanya kalau ada pemalas di sekitar kita. Malas juga merugikan diri sendiri loh. Kita lihat bersama-sama ya. Amsal 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar berduri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Memangnya apa yang bisa terjadi kalau kita malas, C? Yang pertama, yang akan terjadi pada kalian kalau kalian malas. Kalian akan menemukan yang namanya kemiskinan. Katakan sama-sama, kemiskinan. Amsal 6 ayat 11 dikatakan, "Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Kemudian kita akan melihat, ketika kita malas kita akan melihat yang kedua, kesia-siaan. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 20 ayat 4 di sana juga mengatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Kalau dia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi ketika kita malas, kita akan rugi ya. Ruginya apa? Akan ada kemiskinan dan akan ada kesia-siaan. Makanya, kamu perlu cuek sama yang namanya malas. Bukan lagi kamu perlu cuek, tapi
aku harus cuek. Katakan bersama-sama, aku harus cuek. Yang kedua, kamu perlu cuek terhadap keterikatanmu. Kalau yang pertama, kamu perlu cuek terhadap malasmu. Yang kedua, kamu perlu cuek terhadap keterikatanmu. Cueklah terhadap hal-hal yang sedang mengikatmu. Entah itu kebiasaanmu yang jelek, misalnya kebiasaanmu berbohong, atau kamu suka membanding-bandingkan orang lain, atau kamu mungkin ada yang suka mencuri, mengambil barang orang lain, atau mungkin kebiasaan ngomongin orang lain yang jelek-jelek, berpikiran negatif dan lain-lain. Kamu harus cuek terhadap hal-hal tersebut. Amsal 6 ayat 5 di situ dikatakan, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan. Nah, ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang malas, tapi juga terhadap hal-hal yang mengikatmu. Kamu harus melepaskan dirimu seperti kijang pada tangkapan. Roma 12 ayat 2 di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah menjadi serupa dengan dunia, itu maksudnya apa ya, C? Nah, kalau sekitarmu adalah orang-orang yang kasar, kamu harus cuek terhadap sifat orang-orang tersebut. Kalau kamu sekitarmu adalah orang-orang yang suka merugikan diri sendiri, sorry, mungkin merokok, mabuk, atau suka dengan kekerasan, berantem dan lain-lain, kamu perlu cuek dengan hal-hal yang seperti itu. Bukan cuek terhadap orangnya, tapi cuek terhadap sifat yang bisa ditularkan terhadap kamu. Nah, kenapa sih kita perlu cuek? Di sini aku punya ilustrasi. Nah, di sini aku punya sebuah benda, kita sebut saja dia spons. Dan di sini aku punya dua air, yang satu air berwarna biru dan yang satu air berwarna coklat. Kalau spons ini kita masukin ke dalam air yang berwarna biru, kita masukin ya. Maka spons ini akan berubah warna jadi biru. Ini baru aku masukin setengah. Gimana kalau kita masukin semuanya ke dalam air ini, maka spons ini akan berubah jadi biru. Berubah warna ya, dari putih jadi biru. Nah, kita coba masukin spons ini. Kita peras dulu ya, masih agak biru-biru ya, tapi it's okay. Kita masukin ke dalam air yang warnanya coklat. Maka dia akan berubah warna jadi coklat ya. Kita masukin semua. Dan sponsnya berubah jadi coklat. Maksudnya apa ini, C? Jadi spons ini ibaratnya adalah kita, dan air-air ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita masukin spons ini ke kebiasaan yang baik, maka kita akan punya kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita masukin spons ini ke dalam kebiasaan yang buruk, maka kita akan menyerap kebiasaan buruk tersebut. Nah, seringkali kita ini mengekspos diri kita terhadap hal-hal yang negatif. Kita memikirkan, mendengarkan, kita mengekspos hal-hal yang jelek. Nah, ketika kita sedang memikirkan, mengekspos diri kita terhadap hal-hal yang jelek tersebut, tanpa sadar kita sedang menyerap, kita sedang membangun diri kita dengan hal-hal yang jelek tersebut. Kita sedang menempatkan diri kita terhadap hal tersebut. Kita sedang menyerap hal-hal tersebut, dan hal tersebut ikut membangun diri kita. Nah, kita bisa memilih mau berada di air yang mana. Kita bisa memilih mau ada di kebiasaan yang seperti apa. Nah, kalau kita bisa memilih air warna apa yang mau dicelup oleh spons ini, kita juga bisa memilih kita mau ada di dalam kemalasan atau tidak. Kita mau ada di dalam kebiasaan negatif atau tidak. Kalau kita biarkan diri kita untuk ada di dalam kemalasan, ya kita akan jadi orang yang malas. Tapi kalau kita biarkan diri kita untuk ada di dalam pikiran negatif, kita akan menyerap hal tersebut untuk ada di dalam diri kita. Nah, kalau kamu memikirkan hal-hal yang positif, kalau kamu menghidupi hal-hal yang positif, maka kita akan menyerap hal-hal tersebut, dan hal positif tersebut akan ikut membangun kehidupan kita, akan ikut membangun karakter kita. Tapi kan C, aku kan malas cuma sekali-sekali, malas doa cuma sekali-sekali. Aku juga cuma sekali-sekali aja berpikiran negatif. Terus aku juga cuma sekali-sekali aja kalau si dia tuh lagi gini, baru tuh aku ngomongin dia di belakang. Kita lihat sama-sama di Alkitab, Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah
memberi kesempatan kepada iblis. Katakan bersama-sama, aku perlu cuek kepada iblis. Yes, betul. Kalian malas cuma sekali-sekali. Tapi ketika kamu mengizinkan malas untuk datang ke dalam diri kamu satu kali, kamu bilang, hey, it's okay lah, hari ini males, masih ada besok, masih bisa lah aku kerjain hal itu besok. Apapun yang akan kalian kerjakan, well, kalian, aku jamin, pasti akan ngulangi kemalasan ini besok lagi. Kalau misalnya kamu mengizinkan dirimu untuk skip doa satu kali ya, kalian skip doa, oh males nih, sudah malam, sudah ngantuk, maunya langsung tidur, nggak mau doa. Ketika kamu mengizinkan satu kali untuk berbuat dosa, atau satu kali kamu berbuat negatif, maka kamu akan excuse dirimu terus untuk melakukan hal tersebut. Lagi, dan lagi. Apa yang akan terjadi? Lama-lama kamu akan memulai sebuah kebiasaan baru, kamu akan membangun diri kamu untuk menjadi orang yang seperti kamu bikin. Kamu malas, kamu memulai kebiasaan malas, kamu akan jadi orang yang pemalas. Kenapa? Kok bisa? Ketika kamu mengizinkan malas satu kali, kamu membangun dirimu menjadi pemalas. Ketika kamu kasih celah kepada iblis, celah sekecil apapun itu, ketika kamu kasih celah kepada iblis, iblis bisa ambil kesempatan itu untuk melakukan job desk-nya dalam hidupmu. Apa job desk-nya iblis? Ikut membangun karakter dan kriteriamu. Begitu kamu tidak cuek terhadap hal-hal yang negatif, begitu kamu tidak cuek terhadap hal-hal yang mengikat kamu, terhadap kemalasanmu, maka kamu harus ingat, kalau kamu sedang mengizinkan iblis untuk ikut mendesain karaktermu, ikut mendesain kepribadianmu. Peneliti menemukan bahwa untuk membentuk atau merubah suatu kebiasaan, kita membutuhkan waktu antara 18 sampai 254 hari. Tapi rata-rata orang-orang memerlukan hanya 66 hari untuk membentuk sebuah kebiasaan yang baru. Menariknya, untuk hal-hal yang buruk, sangat mudah untuk manusia untuk menjadikannya kebiasaan. Aku rasa nggak perlu kita nunggu sampai 66 hari. Kalau kalian melakukan hal-hal yang buruk itu, 2 minggu aja, itu akan bisa jadi kebiasaan baru buat kalian. Contoh nih, kalian coba aja ngomong kasar ya. Ngomong kasar hari ini, tit. Terus siang kamu ngulangin tit, malam kamu ngulangin tit, selama 2 minggu. Lama-lama kamu akan keceplosan untuk ngomong kasar. Atau nih, yang lain, kalau kamu membiasakan dirimu nyoba untuk merokok. Nyoba ngerokok kok kayaknya keren. Merokok, terus kamu nyoba lagi, gak bisa, nyoba lagi, lama-lama bisa, akhirnya lama-lama kamu akan kebiasaan dengan yang namanya merokok. Kamu sedang membangun dirimu untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maka dari itu, kamu harus cuek. Katakan bersama-sama, aku harus cuek. Jadi Cesal, kira-kira hal praktikal apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa cuek sama hal-hal negatif tersebut? Simpel aja, hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa cuek dari hal-hal tersebut. Yang pertama, kamu perlu challenge diri kamu. Challenge diri kamu, lakukan kebalikan dari hal-hal negatif tersebut. Contoh, kalau kamu selalu bangun kesiangan, kamu coba challenge dirimu untuk bangun lebih pagi. Bangunlah lebih pagi, pasang alarm setiap hari. Misalnya kamu mau bangun jam 7 pagi, kamu pasang alarm di jam 7 pagi, terus kamu challenge dirimu. Misalnya kamu nggak bangun di jam 7, kamu misalnya bilang, aku kalau misalnya nggak bangun jam 7, aku harus sit up 20 kali. Atau aku push up 20 kali. Dan kelipatannya, jadi kalau misalnya besoknya kamu nggak bangun lagi jam 7, kamu harus challenge diri kamu lagi. Dan itu harus benar-benar kamu lakukan. Kamu harus disiplin untuk melakukan challenge ini. Contoh, kalian misalnya malas doa, lawan kebiasaan tersebut, challenge diri kalian. Kalau misalnya kalian malas banget doa, kalian bisa lakukan ini. Lakukan doa 2 kali lebih lama dari biasanya. Kamu perlu cuek terhadap omonganmu yang kasar. Kamu perlu cuek terhadap kebiasaan-kebiasaanmu yang jelek. Kalau kamu mulai berpikiran negatif, balik lagi ke hal-hal yang bikin kamu terikat, cobalah kamu punya kegiatan yang positif. Kamu bisa dengerin lagu-lagu worship, terus dengerin lagu-lagunya Sound of Praise. Kamu juga bisa streaming
YouTube-nya Alpha Omega Church. Jangan lupa ya di like dan subscribe. Terus jangan lupa kamu terus lakukan hal-hal yang positif buat diri kamu. Dan jangan lupa untuk men-challenge diri kamu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Katakan kamu perlu cuek terhadap keterikatanmu. Aku perlu cuek terhadap keterikatanku. Nah, coba deh sekarang kalian yang ada di rumah atau kalian yang ada dimanapun, kalian pikirkan sesuatu tentang hal yang sedang mengikat kamu. Aku nggak tahu hari-hari ini kalian sedang bergumul dalam hal apa, atau kalian sedang terikat dengan hal apa. Coba kalian pikirkan secara spesifik apa yang hari-hari ini sedang mengikat kamu, sedang jadi pergumulanmu. Secara spesifik ya. Kalau sudah kamu pikirkan, kalian boleh letakkan tangan kalian di dada, terus kalian katakan, aku perlu cuek terhadap apa keterikatanmu. Contoh, aku terikat dengan malas, jadi aku akan ngomong, aku perlu cuek terhadap malasku. Nah, kita katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3, aku perlu cuek terhadap. Sekali lagi ya, aku perlu cuek terhadap. Sekali lagi ya, katakan sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3, aku perlu cuek terhadap. Kenapa kamu harus cuek terhadap hal-hal yang seperti itu? Kamu harus dengan sengaja memilih apa yang akan kalian serap, apa yang akan diserap oleh diri kalian. That's why, untuk menjadi cuek terhadap hal-hal yang negatif, kamu perlu yang namanya disiplin. Yang kedua, yang bisa kamu lakukan adalah lakukan hal-hal yang positif. Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, aku tahu banget musim-musim kayak gini, sebagian dari kita ada yang mungkin kerja di luar kota, ada yang kerja di luar rumah, di kantor, ada juga yang mungkin work from home, ada juga yang stay at home. Kalian bisa komen di video ini, kalian tim yang mana? Yang work at home, stay at home, atau yang kerja di kantor? Kalian bisa komen di komentar ya. Kamu bisa lakukan kegiatan positif dimanapun kamu berada. Kamu bisa lakukan hal-hal yang positif, yang simple aja, di rumahmu atau di kamarmu. Yang paling gampang adalah, 1, kamu bisa donasi. Kamu bisa tinggal klik OVO atau GoPay, kamu bisa mendonasikan beberapa uangmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau kamu bisa, yang lagi booming nih sekarang nih, pesen Gojek tapi makanannya disuruh Pak Gojeknya yang bawa pulang untuk makan. Atau kamu bisa ikut aksi sosial di gerejamu, di Alpha Omega Church juga ada. Kamu bisa ikut bagi-bagi makanan untuk Gojek online, ojek online, atau apapun itu. Kamu juga bisa memulai kebiasaan dan kegiatan-kegiatan positif di kantormu. Contoh, kamu bisa memulai dengan care sama teman kerjamu. Kamu bisa beliin vitamin untuk mereka, terus kasih kopi pagi-pagi buat temanmu, atau kasih makanan, apapun itu, gak perlu mahal, kamu bisa mulai berbuat positif terhadap orang-orang di sekitarmu. Kamu juga bisa memulai hal-hal yang positif dengan berolahraga, atau kamu bisa bermain musik, atau mungkin kamu juga bisa ikut les vokal, yang bisa masak. Kalian juga bisa memulai belajar resep-resep yang baru, atau kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti komsel online, atau kalian bisa streaming YouTube atau dengerin lagu rohani secara online. Mulailah kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga yang bisa kalian lakukan adalah berbicara dengan Tuhan. What? Apa sih? Berbicara sama Tuhan? Mungkin ini terdengar agak klise ya, tapi it's true. Kamu nggak harus sampai gimana waktu kamu berbicara sama Tuhan. Aku nggak nuntut kamu untuk doa 1-2 jam. Ya kalau kalian bisa itu bagus, tapi aku nggak akan nuntut kalian untuk berdoa 1-2 jam ketika kalian sedang berdoa. Yang aku maksud adalah gini. Contoh, pas kamu bangun tidur, terus kamu baru buka mata, terus kamu malas untuk berdiri, kamu malas untuk duduk dari tempat tidur, dan kamu malas untuk berdiri. Kamu bisa kayak bicara sama Tuhan, Tuhan, aku baru bangun nih, aku mau minta tolong sama Tuhan dong, bikin aku supaya lebih rajin. Atau misalnya yang lain, kamu lagi masak, terus kamu keinget, oh iya, aku lupa, aku mau ngasih kebaikan untuk orang lain. Tuhan, aku enaknya hari ini mau ngasih kebaikan buat siapa ya? Jadi kayak kamu bisa ngobrol secara langsung sama Tuhan,
kapanpun dan dimanapun tentang apapun. Kalau misalnya contoh nih, kamu nggak sengaja untuk ngomong kasar, terus kamu bisa kayak cepet-cepet ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan, sorry Tuhan, aku nggak sengaja ngomong kasar hari ini. Atau misalnya pas kamu lagi berpikiran negatif, sebelum kamu berbuat dosa, meskipun berpikiran negatif sudah berdosa, tapi sebelum kamu melakukan itu, kamu bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong aku, kasih aku kekuatan untuk melawan. Kamu bisa ngobrol sama Tuhan kapanpun, dimanapun, dan tentang apapun. Ngobrollah sama Tuhan, minta sama Tuhan untuk campur tangan, dan kasih kamu kekuatan untuk bisa melawan apapun itu yang jadi pergumulanmu. Kemudian kamu bisa perbanyak jam doa, jangan skip baca Alkitab, karena Tuhan itu bukan Tuhan yang perlu kita untuk berdoa, bukan Tuhan yang perlu kita untuk baca Alkitabnya Tuhan, bukan. Tapi kita yang perlu Tuhan. Kita yang perlu Tuhan, so kita ngomong sama Tuhan lewat doa. Kita yang perlu Tuhan, so kita juga dengerin apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita lewat baca firman Tuhan. Jangan pernah lupa kalau kamu punya Tuhan yang powerful. Ketik powerful di kolom komentar. Dia bukan cuma Tuhan yang punya seluruh isi dunia, tetapi dia juga Tuhan yang selalu mendengarkan kita, Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan, kemudian Tuhan yang mampu memulihkan kita. Ketik yes. Hey, dia itu adalah Tuhan yang mampu membebaskan kita, membebaskan semua keburukan kita, dan Tuhan yang mampu melepaskan kita dari segala pergumulan kita. Kenapa nggak kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Ketik amin di kolom komentar. So, hari ini apa sih yang kita pelajari? Yang pertama, kita semua belajar untuk menjadi cuek. Cuek terhadap apa? Cuek terhadap malas dan cuek terhadap keterikatan. Kemudian hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa challenge diri kita. Yang kedua, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan yang ketiga, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Berapa banyak dari kalian yang mau ngomong sama Tuhan? Tuhan, aku mau cuek terhadap rasa malas. Tuhan, mulai hari ini aku mau jadi orang yang lebih rajin. Tuhan, aku mau cuek terhadap keterikatanku. Aku mau bebas dari keterikatanku. Dan aku mau lepas dari semua kebiasaan-kebiasaan burukku. Mari kita semua berdoa, kita mau tundukkan kepala. Yang lain boleh lipat tangan, yang lain boleh taruh tanganmu di dada. Kita mau doakan ini. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk datang dan masuk ke dalam hati kami. Jadilah Tuhan yang hidup atas kami. Bangun karakter yang baik dalam hidup kami. Berikan kekuatan untuk bisa cuek terhadap rasa malas, untuk bisa cuek terhadap kebiasaan buruk, cuek terhadap hal-hal negatif, dan cuek terhadap keterikatan kami. Biarlah hanya Engkau yang jadi Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami jadi orang yang lebih disiplin Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Berdoa juga supaya di musim yang seperti ini, entah itu virus COVID atau apapun itu Tuhan, ketika ada alasan untuk kami bisa jadi spons yang menyerap hal-hal yang buruk Tuhan, kami berdoa supaya di musim yang seperti ini, di musim apapun kami Tuhan, kiranya kami bisa jadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami Tuhan jadi orang yang semakin hari menjadi orang yang terus lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Berdoa supaya kami Tuhan bisa terus mengingat Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang powerful, Tuhan yang memampukan kami Tuhan menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Berdoa juga buat teman-teman yang saat ini Tuhan sedang sekolah atau kuliah di rumah Tuhan, Kau yang berikan kecerdasan, berikan hamba-Mu Tuhan, otak yang cemerlang Tuhan, supaya ketika hamba-Mu belajar Tuhan, Engkau yang memaksimalkan kapasitas kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi terang di sekolah, di kuliah, dimanapun kami berada. Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami semua yang sedang bekerja atau mulai pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menyertai usaha kami Tuhan, Engkau yang memberkati usaha kami semua Tuhan. Meskipun ekonomi sedang susah Tuhan, tapi kami percaya Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Engkau sudah mempersiapkan Tuhan rancangan dan kesuksesan keberhasilan terhadap kami Tuhan. Engkau yang sudah mempersiapkan masa depan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk semua teman-teman yang ada di rumah, di kantor, dimanapun Tuhan, teman-teman yang sedang menonton.
sharing ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong berikan kesehatan Tuhan. Tuhan yang jagai kesehatan setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, berikan kami antibody yang terbaik Tuhan, supaya kami Tuhan bisa menjalani hari-hari kami Tuhan tanpa takut sakit Tuhan. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, kami yang sedang sakit, Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan Tuhan, biarlah darah-Mu Tuhan yang menyembuhkan Tuhan, memulihkan kami Tuhan. Berdoa juga Tuhan supaya setiap kami Tuhan punya karakter Yesus Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you semuanya, God bless you.